Kita juga harus mengerti bahwa Singapura punya hubungan diplomatik dengan Moderator Israel. cantik Kompas Ini yang TV, harus dipahami. Cindy Sistiarani, Kalau terlihat adopsi menawan saat memandu fatwa dialog di Kompas dari Ustadz Petang. Abdus Somad kita juga harus mengerti bahwa Singapura punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ini yang harus dipahami. Nah, kalau adopsi fatwa dari Ustadz Abdus Somad ini dipakai oleh orang Singapura dan kemudian meledakkan dirinya di depan kedutaan Israel di Singapura. Coba bayangkan. Jangan melihat konteks Israel dan Palestina ini hanya di Israel dan Palestina. Kita harus melihatnya di seluruh dunia. Nah, wajar sekali kalau pemerintah Singapura kemudian melarang dia karena dia mengeluarkan fatwa yang membahayakan secara internal di domestik Singapura. Bapak salah. Fatwa itu tidak dikeluarkan oleh Abdus Somad. Yang mengeluarkan fatwa itu adalah lembaga resmi. Nah, ini sudah salah lagi. Loh, Bapak jangan menganalogikan fatwa itu seolah-olah anjuran, tapi dia berusaha menginfluen masyarakat lewat ceramahnya. Coba bayangkan kalau itu ceramah itu disuarakan di Singapura misalnya. Baik, Pak Noto silakan. Coba. Ya, tidak ada bukti siapa namanya Abdus Somad tidak ceramah di Singapura. Mana ada bukti? Bukti apa maksudnya? Ceramah di Singapura itu kemudian berlebih-lebihan. Loh, apalagi Bapak kan ya, menyebutkan bahwa siapa namanya Singapura itu punya hubungan dekat secara diplomatik dengan Israel. Itu problemnya. Jadi bias sekali pandangan itu saya Pak ya dengan sikap pemerintah terkait dengan kehadiran Somad ini biasanya Israel. Jadi menurut Pak Noto karena tidak pernah berceramah di Singapura begitu ya? Iya tanya Bapak. Jadi akhirnya bias. Oke, Mas Islah, silakan. Pak, mohon maaf. Bapak, tahan dulu sebentar. Dia cuma jalan-jalan satu hari. Dia tidak ceramah. Dan kapan dia ceramah di Singapura? Oke, baik. Dan tidak pernah di Singapura. Baik Pak Noto. Oke, akhirnya memicu bias nih, Mas Islah. Pak Noto, kan sampean pengurus MUI. Ya, saya terus terang begini. Inilah baiknya bangsa ini. Pandangan seperti Pak Noto ini jangan hanya ke Singapura. Kalau perlu dia ke Kutub Utara juga bisa ngalir itu video. Dan itu bisa diadopsi oleh siapapun karena konten-konten digital itu hari ini no boundaries Pak, borderless. Nggak usah dilihat dari fisiknya dia hadir di mana. Tapi ketika misalnya pemerintah Singapura mengizinkan Abdus Somad itu masuk ke Singapura, artinya dia mendukung terhadap segala konten-konten yang diberikan oleh Abdus Somad. Kalau disebut hal itu adalah pernyataan yang berlebihan atau reaksi yang berlebihan dari pemerintah Singapura? Menurut saya wajar-wajar saja. Sama seperti Arab Saudi memban Yusuf Qaradawi. Sama seperti Saudi menangkap Salman Audah misalnya. Karena dia dianggap mengagitasi masyarakat untuk terpecah belah. Sama seperti alasan Singapura menolak Abdus Somad karena dianggap segregatif. Sama saja semua negara melakukan ini kok proses seleksi ini karena dianggap orang itu berbahaya. Bisa saja Yusuf Qaradawi itu tidak akan melakukan ceramah di Saudi misalnya. Tapi kan ada pengikutnya di sana. Dan kehadiran dia itu dianggap pemerintah itu mengadopsi dia, setuju dengan konten dia. Ini kan persoalan sovereignty state Pak. Jadi tidak meskipun dia tidak ceramah, dia hanya jalan-jalan ke Orchard Road cuma beli es potong misalnya di trotoar, itu bukan persoalan. Tapi ketika pemerintah Singapura mengizinkan dia masuk, artinya pemerintah Singapura itu memberikan fasilitas dan akomodasi terhadap dia. Oke, Pak Noto silakan. Ya itu yang saya sebutkan terlampau berlebihan, ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang tidak beralasan. Ya, karena orang-orang Islam itu, ini kalau Amerika ya, atau beberapa negara, itu menganggap seperti orang-orang Islam itu, semua orang Islam itu berbahaya. Bagi kita, coba kita lihat, Indonesia kacau ini. Baik. Oke, menganggap semua orang Islam berbahaya, begitu Pak Noto, sikap Singapura itu menurut Anda? Bukan. Saya ingin memberikan contoh. Kebiah uyah seperti itu membahayakan. Saya bahwa terorisme itu adalah lawan semua orang, lawan termasuk musuhnya bangsa Indonesia, termasuk musuhnya siapa namanya. Tetapi ya jangan perampok berlebihan. Baik. Jangan dipukul rata kalau tadi. Silakan Mas Islah.
Ya, saya kira tidak perlu dihubungkan dengan Islam itu sendiri, Pak. Di Indonesia itu beberapa peraturan terhadap orang-orang yang masih dianggap loh ya, belum terbukti menjadi teroris itu kemudian dieksekusi, itu kan tidak adil. Itu tidak adil. Jadi terlampau cemas di Singapura itu. Baik, Pak Noto. Oke, silakan Mas Islah. Begini, Pak Noto dan semua pemirsa di seluruh tanah air ya. Ini persoalan-persoalan ideologis. Kita paham, Pak, tidak ada agama yang menganjurkan terorisme, terutama Islam. Tapi kegiatan-kegiatan terorisme yang menunggangi Islam banyak sekali. Dan terpengaruh oleh tafsir-tafsir yang seperti yang dianjurkan oleh Abdul Somad ini. Coba, dia bilang solusi terbaik itu adalah khilafah. Tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem khilafah. Satu. Yang kedua, dia mengatakan di dalam salib ada jin kafirnya. Ini kan bahaya, Pak. Dia membangun hatred, kebencian di antara semua pemeluk agama. Yang ketiga adalah dia menghalalkan bom bunuh diri meskipun dalam konteks Israel-Palestina. Dan ini kita harus memahami ketakutan-ketakutan Singapura ini bukan kepada Islam, tapi ketakutan-ketakutan Singapura kepada Abdul Somad. Ini somatfobia. Memang iya. Kalau saya terus terang, saya kalau melihat ceramah-ceramahnya Abdul Somad, ya saya juga pasti menolak. Saya akan takut karena anjuran-anjurannya memang selalu kontradiktif. Karena Islam tidak seperti itu menurut saya. Kembali pakai pertanyaan, tidakkah berlebihan sikap itu? Berlebihan. Maksudnya dari Singapura? Dari Singapura. Enggak, wajar itu. Kalau saya jadi orang Singapura juga akan melakukan hal yang sama kok. Oke. Nah, Pak Noto, apa yang kemudian bisa dilakukan MUI meskipun sudah ada jelas pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura soal alasan menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura? Ya begini, dalam kaitan ini kalau mau bicara dalam kaitannya dengan umat Islam Indonesia, ini kan pengaruhnya terhadap perasaan umat Islam di Indonesia, ya. Jadi menggunakan terus terang begini, ini adalah hikmah buat kita semua. Saya bergerak di negara kita, tapi ke negara lain itu menjadi fully aware. Baik. Nah, ini juga awareness ini juga harus dibangun di negara kita bahwa penceramah-penceramah yang agitatif seperti ini itu memang sudah harus di-ban secara sosial gitu. Mas Islah, ini adalah bagian pro dan kontra dan juga polemik yang berkembang di masyarakat setelah Ustadz Abdul Somad ditolak masuk ke Singapura. Terima kasih Pak Sudarnoto, terima kasih juga Mas Islah Bahrawi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.